Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan 6 di mata kuliah e-commerce dengan bahasan distribusi produk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya distribusi dari sebuah produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, diskusi kita hari ini mengenai pengertian dari distribusi produk, saluran distribusi, jenis-jenis salurannya, strategi salurannya, poin penting pemilihan distribusinya, cara memilih saluran, dan juga tahapan dari saluran distribusi itu sendiri. Oke, yang pertama, distribusi produk. Distribusi produk adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakainya atau penikmat barang atau jasa tersebut. Sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut dasar menciptakannya faedah, utility waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Pengalihan hak milik ini apabila sebuah barang atau jasa itu sudah dibeli oleh konsumen, otomatis barang tersebut kan jadi miliknya konsumen kan, sudah bukan jadi miliknya pabrik yang memproses dia atau memproduksi dia. Saluran distribusi. Saluran distribusi ini umumnya adalah atau bisa disebut saluran pemasaran, adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada para konsumennya. Saluran distribusi ini bisa disingkat atau juga bisa diperpanjang. Saluran distribusi ini bisa sesingkat interaksi langsung seperti para pelanggan ke perusahaannya langsung atau perusahaan ini memilih untuk mendistribusikan barangnya menggunakan perantara. Jadi, saluran distribusi ini juga seringkali disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga konsumen akhir. Nah, untuk saluran distribusi, umumnya saluran distribusi ini adalah rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada pelanggan atau perusahaan bisa mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan yang lainnya. Saluran distribusi ini juga seringkali disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga ke konsumen akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis saluran distribusi. Saluran distribusi yang pertama adalah jenis saluran distribusi dari produsen ke konsumen. Jenis distribusi dari produsen ke konsumen adalah jenis saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana. Karena tanpa adanya perantara di dalamnya, seringkali produsen akan menjual barang atau jasanya langsung kepada konsumen dengan mendatangi langsung ke konsumen. Itulah kenapa ini saluran distribusi ini sering disebut dengan saluran distribusi langsung. Nah, yang kedua ada distribusi dari produsen ke pengecer dan ke konsumen. Jenis distribusi ini, produsen hanya berperan sebagai pihak yang melayani penjualan besar dan melakukan distribusi ke para pedagang pengecer, sehingga mereka tidak melayani penjualan pada konsumen akhir. Yang ketiga, ada distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Sistem ini mirip dengan jenis saluran distribusi yang telah dibahas sebelumnya. Namun, produsen hanya melayani penjualan dengan skala besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjual produk atau jasanya kepada pengecer seperti jenis distribusi di poin kedua. Poin keempat, distribusi dari produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis saluran yang satu ini, produsen memilih menjualkan produk kepada agen sebagai penyalur. Kegiatan perdagangan besar dalam proses penjualan oleh produsen hanya dilakukan kepada para agen saja, di mana kemudian agen akan melakukan penjualan kepada pengecer besar. Yang kelima, produsen ke agen, ke pedagang besar, dan ke pengecer, lalu baru ke konsumen. Jenis yang satu ini layaknya kombinasi dari jenis saluran distribusi sebelumnya. Produsen akan menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produk dan jasa kepada pedagang besar. Selanjutnya, barang akan dijual kepada para pengecer, sehingga konsumen dapat menikmati produk dari pengecer atau toko kecil. Selanjutnya,
kita akan bahas tentang strategi-strategi saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini dibagi menjadi 3 saluran. Yang pertama adalah strategi distribusi intensif. Distribusi yang satu ini merupakan bentuk strategi yang menempatkan produk dagangannya pada retailer, pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok Anda terapkan pada produk barang sehari-hari, terutama produk dengan permintaan konsumsi yang cukup tinggi. Strategi ini biasanya diterapkan dalam pemasaran sembako, sikat gigi, sabun, pasta gigi, deterjen, dan yang lainnya. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Strategi yang satu ini adalah metode distribusi yang dilakukan dengan cara menyalurkan produk dan jasa pada daerah pemasaran pilihan, disertai dengan proses pemilihan beberapa pengecer atau distributor di suatu daerah. Strategi ini biasanya akan menciptakan persaingan di antara para pengecer dan distributor untuk saling berebut konsumen dan produk untuk didistribusikan. Contoh produk yang sering menerapkan strategi ini adalah kendaraan bermotor, produk elektronik, sepeda, buku, pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada strategi distribusi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif akan diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Produk strategi ini biasanya merupakan barang dengan kualitas terbaik, berharga tinggi, serta dengan market konsumen yang terbatas. Contoh strategi ini meliputi supermarket, minimarket, showroom mobil, factory outlet, seperti hypermart, dan sebagainya. Hal-hal yang penting dalam saluran distribusi. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih saluran distribusi. Tujuan dari penggunaan saluran distribusi tak lain adalah sebagai perantara dalam memanfaatkan hubungan pengalaman, skala operasi, dan spesialisasi dalam menyebarluaskan produk hingga mencapai sasaran konsumen secara efektif. Dalam pemilihan saluran distribusi untuk perusahaan, produsen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar diidentifikasi cara paling efisien dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah jenis pasar. Jenis pasar ini yang dituju mencapai konsumen yang diinginkan. Dalam artian konsumen itu menginginkan pasar yang seperti apa. Yang kedua, adanya potensi pelanggan. Kita harus melihat bagaimana potensi pelanggan di daerah tertentu. Apakah sumber penghasilan atau besarnya penghasilan pelanggan di daerah tertentu dapat menjangkau atau tidaknya barang yang kita jual. Yang ketiga, ada distribusi produk. Pemasaran akan lebih cenderung mendirikan cabang penjualan di pasar yang penduduknya padat serta menggunakan perantara bila wilayahnya itu jarang. Jadi di sini pertimbangannya adalah bagaimana cara perusahaan mendistribusikan produk hingga ke tangan konsumen akhir. Yang keempat adalah pemilihan distributor. Perusahaan yang besar dapat menjual langsung produk mereka kepada jaringan grosir yang lebih besar atau mereka juga bisa menjual langsung kepada konsumen. Nah, peran distributor juga sangat penting karena akan menentukan distributor yang bagaimana yang akan dipercaya oleh konsumen. Dan hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk menentukan pasar di mana produk mereka akan dijual. Selanjutnya ada pertimbangan produk. Pertimbangan produk yang pertama adalah jika produk yang kurang stabil, tentu sebuah perusahaan membutuhkan keamanan ekstra untuk sampai ke tangan pelanggan. Poin yang harus diperhatikan yang pertama adalah value dari produk tersebut. Semakin rendah sebuah nilai unit atau unit value sebuah produk, maka saluran distribusi juga semakin panjang dari sebuah perusahaan hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, kita perlu memperhatikan tentang perishability-nya atau resiko fisik produk. Jadi, perishability ini adalah untuk produk dengan fisik yang mudah rusak, saluran distribusi pendek akan jauh lebih baik untuk dipilih untuk menghindari resiko kerusakan dari produk tersebut. Yang ketiga, ada sifat distribusi produk. Produk dengan sifat yang sangat teknis harus didistribusikan secara langsung
tanpa perantara. Jadi untuk beberapa contoh barang, misalnya barang yang mudah rusak, mmm, seperti contohnya barang-barang elektronik itu tidak bisa dijual di toko retail seperti toko kelontong, karena dia, membutuhkan perlakuan khusus, kalau tidak mungkin mereka akan memiliki resiko, kerusakan yang lebih tinggi daripada beras, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada pertimbangan untuk perantara. Nah, untuk perantara ini, perusahaan wajib mempertimbangkan tentang efektivitas dan efisiensi untuk memilih, distributor. Jadi kalau misalnya, distributornya tidak menguntungkan, tidak efisien, atau mungkin bertele-tele distributornya atau tidak bisa, se-real time mungkin menyebarkan produk, untuk apa kita memilih sebuah distributor itu. Jadi lebih baik mungkin, menggunakan distributor A daripada distributor B, seperti itu. Terus keberadaannya, bagaimana penyebaran dari distributor ini, apakah di setiap kota dia ada, apakah di setiap wilayah tertentu dia ada. Kalau mungkin misalnya tidak ada, mending pakai distributor yang lain. Lalu kerjasama, kerjasama ini contohnya adalah apakah distributor ini bisa dipercaya untuk menyebarluaskan atau mentransfer, atau mengirimkan produk ke konsumen itu dengan baik. Pertimbangan perusahaan. Nah, kadang perusahaan-perusahaan ini, kalau perusahaannya besar sudah otomatis mereka memiliki sistem pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, kalau misalnya mereka memiliki sistem pengelolaan keuangan dengan baik, biasanya mereka akan menjalankan distribusinya sendiri. Jadi tidak bekerja sama dengan distributor. Karena mereka sanggup untuk menggaji orang-orang atau, sumber daya manusia, di mana mereka bisa menjadi distributor, barang atau jasanya. Yang kedua adalah pengelolaan SDM. Nah, pengelolaan SDM ini sama, dengan mungkin mirip dengan pengelolaan keuangan, jika sebuah perusahaan itu sanggup untuk menggaji, mengelola sendiri, misalnya tenaga untuk bagaimana rantai pasoknya atau bagaimana mendistribusikan barangnya sendiri, mereka tidak perlu, bagian-bagian eksternal atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam mengembangkan produknya, mengembangkan perusahaannya, ataupun, mendistribusikan produknya. Nah, yang terakhir ada perencanaan strategis perusahaan. Jadi cara-cara bagaimana perusahaan memilih, mmm, strategi apa yang digunakan atau distribusi jenis apa yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah, cara pemilihan distribusi. Nah, cara pemilihan distribusi ini, akan mempertimbangkan, 3 pertimbangan, yaitu yang pertama adalah pertimbangan tentang pesaing. Sebelum memilih saluran distribusi, pertimbangkan dulu para pesaing Anda. Jika pesaing Anda mengabaikan beberapa saluran distribusi, itu bisa jadi celah keuntungan Anda. Contohnya, jika pesaing bisnis Anda mendistribusikan produk melalui pengecer besar, ambillah keuntungan melalui penjualan langsung dari medium internet, sehingga pelanggan akan dapat lebih mudah menjangkau untuk produk Anda. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Ciptakan sistem pendukung dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Ketika Anda telah memutuskan saluran distribusi tertentu, cukup sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut. Dan hal inilah alasan kenapa Anda harus berhati-hati dalam menimbang biaya dan manfaat dari setiap opsi yang Anda pilih. Yang ketiga, ada prioritas pada setiap opsi rencana pengelolaan. Buatlah urutan peringkat berdasarkan perkiraan penghasilan tertinggi yang bisa Anda dapatkan setiap tahun dari masing-masing opsi. Saran kamu adalah untuk memilih opsi yang dapat menjangkau banyak pelanggan dan masih terjangkau dalam biaya anggaran Anda. Dalam setiap pertimbangan yang akan Anda dapatkan, Anda bisa memeriksa secara detail keuntungan atau kelemahan yang tersembunyi, menemukan cara yang lebih ramah anggaran, serta melakukan inovasi lainnya. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dari saluran distribusi. Nah, dari saluran distribusi ini kita punya 6 poin. Yang pertama adalah
Eee Yaitu tahapan dari produsen. Produsen sendiri merupakan pemilik asli brand atau produk yang telah diproduksi dan biasanya akan menjual produk-produknya kepada perusahaan distributor. Produsen atau prinsipal memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin ketersediaan produk yang mereka miliki kepada para distributor. Biasanya produsen atau prinsipal telah membuat kesepakatan terlebih dahulu di awal supaya proses penyaluran barang dan jasa dapat bekerja secara maksimal. Distributor, yang kedua, distributor. Distributor merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh dalam pembelian produk dan jasa langsung dari produsen. Distributor kemudian menjualnya produk kepada toko grosir atau retail. Perusahaan distributor biasanya tidak hanya mengambil dari satu produsen saja, melainkan dari beberapa produsen lainnya, supaya mereka bisa menjualnya kembali. Umumnya, distributor akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan level saluran lainnya, karena mereka berperan menjadi pembeli dalam jumlah yang sangat besar dari perusahaan produsen. Selanjutnya ada subdistributor. Subdistributor berbeda dengan distributor. Subdistributor merupakan pihak dengan aktivitas pembelian produk dari distributor. Secara tidak langsung, barang yang didapatkan oleh subdistributor biasanya berasal dari distributor utama. Area atau titik penyebaran subdistributor juga biasanya telah ditentukan oleh distributor utama. Selanjutnya ada grosir. Grosir sendiri merupakan pengusaha atau sekumpulan orang yang berdagang dengan membeli produk-produk dari subdistributor yang kemudian akan mereka jual kembali kepada pengecer atau pedagang besar lainnya. Berbeda dengan pedagang kecil, pengusaha grosir juga akan melakukan aktivitas pembelian dalam jumlah yang besar, meskipun tidak sebesar distributor utama. Selanjutnya ada pedagang kecil atau yang sering kita sebut adalah retailer. Pedagang eceran melakukan kegiatan jual beli secara langsung pada konsumen akhir, di mana biasanya konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Pedagang eceran menjadi perantara akhir dalam level saluran ini karena mereka berinteraksi langsung dengan pembeli akhir. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang secara langsung dengan tujuan pribadi. Oke, karena materinya sudah habis, terima kasih sudah mengikuti kelas saya dan jangan lupa absen, tugas, dan juga kuisnya. Cek di e-learning ya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.